Welcome to Tech Tech Channel. Jadi hari ini gue bakal nge-review TWS lagi. Dan TWS ini itu mereknya dari merek gaming ya. Ini dia. Oke, di depan mata kalian sudah ada Razer. Ya, kemarin gue udah sempat bahas keyboard Razer, mouse-nya Razer, dan kali ini adalah TWS-nya Razer. Jujur, gue sebelumnya juga nggak tahu kalau ternyata Razer keluarin TWS. Dan kalau misalnya pun si Razer keluarin TWS, pasti TWS-nya itu sangat ditujukan untuk para gamers. Oke, kita langsung review aja barangnya. Oke, untuk harga dari TWS ini tuh ada di 1725. Oke, kita lihat dari box-nya. Ada banyak keterangan-keterangan yang di sini. Oke, seperti biasa di sini adalah distributor resminya dari Razer, yaitu adalah Techno Solution. Nah, di sini ada beberapa 3 fitur utama nih dari si Razer ini nih. Dan bener aja kan? Ya, yang pertama adalah ultra low latency. Udah pasti kalau misalnya gamers males lah ya kalau pakai headset terus delay begitu kan. Apalagi kalau misalnya TWS itu cenderung pasti delay karena kan dia menggunakan Bluetooth ya, kecuali kalau pakai wired. Oke, yang kedua ini adalah water resistant design, dan ini water resistantnya bukan buat kalian cemplungin ya. Jadi ini untuk splash proof aja. Dan yang ketiga ini adalah driver yang di dalamnya, yaitu custom tune 13mm drivers. Jadi di Razer ini juga dia ada apps-nya nih, Hammerhead TW App, dan bisa di-download di App Store dan di Google Play. Oke, yang di belakang ini juga kasih keterangan nih beberapa fitur-fitur yang dia punya. Oke, dan di sini juga dia ditulis Bluetooth 5.0 dan auto pairing ya. Oke, jadi di sini ada 2 tahun garansi. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Langsung kita buka aja. Yap, seperti biasa Razer pasti memberikan ada suratnya dari Min Liang Tan, dan di sini pasti ada stiker, dan di sini pasti juga ada buku panduannya. Nah, stikernya udah dapat 2 Razer begini. Beda sama yang kemarin yang keyboard dan yang mouse, ya, cukup berbeda. Dan di sini sama aja, ini manual booknya. Nah, ini dia model dari earbuds-nya. Dan di sini dia dapat case-nya. Di sini dia dapat USB-C. Oke, dia udah di USB-C. Ini ada earpiece-nya ya. Jadi nanti deh kita akan bahas, dan kita dapat juga gantungannya. Jarang juga sih TWS dapat gantungan kayak gini ya. Zaman-zaman dulu gue masih pakai gantungan kayak gini. Kayak sekarang udah pada males sih gue. Wow. Ini dia bentuk earbuds-nya. Oke, ini case-nya. Case-nya slim banget sih yang gue lihat. Alright. Kita nggak akan bahas lebih banyak soal ini semua aksesorisnya, dan kita akan lebih fokus sama Razer-nya langsung ya, Hammerhead. Oke, jadi kita akan langsung bahas mengenai si Hammerhead ini. Kalau dari case-nya ya, kalau gue sih gue suka karena kelihatannya slim banget gitu kan. Slim dan gampang untuk dimasukin di mana-mana. Dia nggak ada apa-apa sih, flat aja untuk secara desain. Dia cuma ada logo Razer di atas. Dan di sini ada untuk gantungannya ya. Ini ya, tadi kita dapat gantungan. Mungkin dia bisa taruh di sini juga. Kalau untuk port dia cuma ada 1 di sini nih, port USB-C-nya. LED 1 nih di depan. Ya, dia nyala warna hijau ya. Oke, gue pengen mention satu hal. Yang pertama, untuk case-nya engselnya jelek menurut gue. Karena ini tipis banget dan menurut gue nggak gitu rapet ya. Pas nutup, kalian harus bisa rasain sendiri sih. Dan di dalam pun dia nggak ada LED apa-apa. Di dalam cuma ada tulisan left and right. Oke, jadi kita untuk mempermudah buat masukin earbuds-nya aja. Right. Dan di sini ada juga logo Razer-nya nih di atas. Dan di sini dia bahannya empuk ya. Dan ini cukup unik ya, karena gue juga cukup jarang ngeliat yang naro earbuds-nya nyamping gini. Nah, ini dia nih earbuds-nya nih. Kalau untuk earbuds-nya, dia model-model earbuds yang seperti AirPods, tapi bentukannya beda sih. Dia kayak rada turun gitu di sininya. Oke, dan ininya juga pendek. Rada pendek atau normal ya sebenarnya. Nah, di sini dia ada logo Razer-nya, tapi logo Razer-nya nggak nyala ya, jadi cuma stay aja. Nah, yang unik sebenarnya ini dari cara dia pencetannya. Biasanya itu kan touchscreen sama atau nggak diklik gitu kan. Nah, kalau dia ini caranya adalah di hold. Oke, jadi kalau misalnya kita pasang, nih buat kalian yang pengen lihat bentuknya, itu seperti ini. Ya. Kalau dari luar sih oke-oke aja sih, menurut gue keren sih. Maksudnya kalau terlalu panjang juga gimana gitu ya. Tapi so far kalau menurut gue kalau pas dipakai sih keren. Nah, tapi yang tadi gue bilang, pada saat kita pengen ganti lagu atau kita mau ganti mode-modenya, itu dia harus di hold. Nah, kalau menurut gue kekurangan kelebihan ya tergantung orangnya ya, suka dengan atau enggak gitu. Karena kalau gue pribadi kan gue gak gitu suka nih kalau touch-nya terlalu sensitif banget, habis dipencet langsung ke pause gitu kan. Nah, kalau ini lebih enak kalau misalnya kita nggak sengaja kepencet, oh ya udah emang nggak kerawan apa. Kecuali kalau kita tahan. Headset gaming kayak gini kan, delay itu sangat sangat meter sih menurut gua. Tadi dia bilang
dia tuh punya ultra low latency, ya kan? Berarti latensinya wah tipis sekali, bahkan yang di bayangan gue tuh kayak nggak ada latensi sama sekali gitu kan. Tapi ya tadi gue udah coba juga, kalau misalnya dia nggak pakai mode ultra latency itu, gue coba di real drum kan, kayak gue coba di real drum terus gue coba hitung berapa sih delaynya, ya kan, manual aja sih, jadi nggak akurat banget. Kalau untuk nggak pakai ultra low latency, dia tuh sekitar kena delaynya 0,069 gitu ya. Ini nggak akurat sekali lagi. Pada saat gue pakai ultra low latency, dia tuh cuma kena 0,0 maybe 16-an gitu ya. Jadi tetap ada delay, cuman tipis banget. Oke, jadi sekarang gue akan cobain untuk soundnya ya, dan kita akan lihat gimana impresi gue buat soundnya. Nah, di sini cara konekinnya gampang, yang kayak biasa. Di sini ada tulisan Razer Hammerhead True Wireless Earbud dan dipencet pairing, and then pair, and Bluetooth connected. Oke, dan kita langsung buka YouTube. By the way, ini gue pakai handphone Asus ROG 2. Oke, just in case buat kalian tahu aja. Oke, kita coba dengarkan lagu. Oke, kalau untuk suara, enak, suaranya enak. Nah, cuman gini, kan kalau misalnya memang diperlukan untuk games, pasti yang diperlukan itu suara low dan mid-nya ya. Mid, low gitu kan. Dan memang berasa banget pada saat di musik pun, mid-nya juga berasa. Untuk suara vokal, itu suara vokal juga bisa lebih keluar. Suara bassnya juga enak, suara bawahnya itu enak. Jadi, untuk suara dia lebih warm gitu ya, lebih warm gitu. Kalau untuk soundnya gue pribadi sih gue suka. Oke, gue suka dengan suara-suara yang warm kayak gini. Pasti enak banget untuk main game gitu ya. Apalagi kayak misalnya main PUBG, main Call of Duty ya kan, yang memang diperlukan kayak misalnya suara langkah. Wah, itu sih seru banget cuy. Oke, nih gue akan coba kasih dengar ke kalian ya. Mungkin ya bisa mewakili suaranya juga. Gue juga nggak tahu nih. Kita coba ya. Nah, untuk kekurangan fitur menurut gua di harga segini, ya memang sih di harga-harga segini tuh emang nggak ada noise cancellation, it's fine gitu. Cuman gini, dengan harga yang sama kurang lebih segini tapi ada noise cancellation, yaitu ada FreeBuds 3 Huawei punya. Kalau misalnya kita dengar suara lagunya kencang-kencang, di luar itu bisa kedengeran loh. Kita coba ya. Ya, kedengeran ya suara ininya ya. Oke, tadi kan musik udah. Nah, sekarang gue akan cobain, kita main game ya. Kita main game, kita akan cobain dulu gimana. Buat kalian yang mau beli nih, linknya gue udah taruh di bawah, jadi nggak usah capek-capek nyari, langsung aja klik linknya, oke? Oke, sekian aja sih review gue buat Hammerhead ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue worth it, gak worth it? Ya, gimana ya pertanyaannya? Kalau misalnya gue punya duit 1,7 untuk beli Hammerhead, kayak gue nggak memilih ini sih. Karena mungkin memang kebutuhan gue juga bukan buat gaming, kan? Gue lebih buat entertainment biasa, untuk dengerin lagu, segala macam, video. Tapi gimana menurut kalian? Apakah dengan harga segini menurut kalian worth it? Boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya men ya. Ada di kiri gue nih, ya kan? Untuk dapetin info-info kalau misalnya gue mau nge-review apa lagi nih nextnya, ya kalian boleh cek di sini. Dan ada berita-berita tentang teknologi juga pastinya. See you in the next review, guys. Bye.